Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan waktu oleh Allah SWT untuk bisa beraktivitas Siyam Ramadan dan Qiyam Ramadan. Malam ini kita hadir di penggalan terakhir 15 terakhir dari Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijrah. Tidak cukup separuh oleh Bapak Ibu. Jadi tadi hari Kamis, kalau puasanya mulai Rabu lah hari ke-16, malam kini hari ke-7 balik. Kalau puasanya hari Kamis, tadi hari ke-5 balik, malam kini malam ke-6 balik. Jadi sampaikan ke ujung waktu, seharusnya kita semakin rajin dan taat dan lebih bersemangat melaksanakan aktivitas siang dan malam Ramadan dalam rangka menggapai apa yang diinginkan Allah dengan Ramadan itu. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Lalu dengan demikian, di ayat yang kita baca tadi, surat Al-Hujurat ayat 3 balik, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia si Allah adalah orang bertakwa. Nah, pada malam ini kita coba untuk bisa hanya sekedar menambah wawasan-wawasan awak tentang Allah ciptakan awak bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, berkelompok-kelompok agar kita saling mengenal. Saling mengenal bukan hanya saling kenal secara fisik, hanya sekedar silaturahim. Fi ta'aruf, takaful, ta'awun, ujungnya adalah mampu melaksanakan aktivitas di masyarakat sesuai dengan konsep yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, saling menghargai, bertoleransi, dan kemudian sama awak saling menghargai, tidak ada lebih hebat, tidak ada lebih santiang, tidak ada lebih dibanggakan, tidak ada yang lebih menonjol. Karena yang lebih menonjol itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa insyaallah adalah orang-orang yang mulia, insyaallah adalah orang bertakwa. Bukan kayonya, bukan pangkat tingginya, bukan gantengnya, bukan cantiknya, bukan ningratnya, tapi karena ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi Bapak Ibu, betapa luar biasa Islam. Beberapa waktu yang lalu, namun dikasih judul oleh masjid yang lain, oleh remaja masjid, Pak, judul Pak ketika mengaji di tempat kami menjadi menuju nagari Madani. Rupa-lupa awak talambek tiba lah, talambek solat Isya, dicalik judul di dunia, oh itu tentu harus punya bahan. Kalau hanya sekadar kajian-kajian biasa, itu tidak perlu bahan, mungkinlah ada di dalam kepala. Lalu kemudian dicari diimbau aplikasi AI sebentar, keluar beberapa konsep tentang masyarakat Madani. Nanti itu pada kesempatan kini, Ambo pun menyampaikan topik itu. Kita lah mendengar Bapak Ibu tentang masyarakat Madani. Apa itu masyarakat Madani? Apalagi setelah era reformasi, itu terbergaunglah istilah masyarakat Madani. Masyarakat Madani, masyarakat Madani. Kemudian masyarakat ini diselebelkan dengan civil society. Nah, ternyata Bapak Ibu yang berbahagia di Indonesia kok, istilah itu dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kini. Inyo bakawan Jamil Rais, bakoncuari. Dalam pikirannya sama, untuk melakukan perubahan terhadap negara ini masing-masing. Kalau Pak Amin sama kita tahu, mulai balik dari Chicago tahun 86, cita-citanya untuk menggulingkan kekuasaan otoriter. Sebelum primo tuh ada sebuah seminar di Jakarta yang munculkanlah dari Anwar Ibrahim tentang masyarakat Madani.
Setelah kita lihat dengan referensi-referensi yang tadi kita katakan, masyarakat madani atau civil society ternyata berbeda. Masyarakat madani itu dari referensi aplikasi AI itu adalah terinspirasi dari konsep masyarakat Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menarik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu keinginan para penggagas reformasi itu dengan tokoh-tokoh dan lebih banyak para aktivis Islam dan para ulama menginginkan kembali apa yang diinginkan oleh pendiri bangsa melalui konsep-konsep awal dari pendirian negara Indonesia. Jadi sebelum negara Indonesia dimerdekakan 17 Agustus 1945, jauh sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya, itulah dirancang oleh pemimpin-pemimpin awal. Mayoritas mereka adalah para ulama, para tokoh-tokoh, orang pesantren, para pejuang-pejuang Islam, untuk mewujudkan masyarakat yang ideal seperti masyarakat yang dibangun langsung oleh Rasulullah SAW. Maka termaktublah di dalam Piagam Jakarta, pembukaan Anggaran Dasar 1945, Pancasila itu seperti itu. Walaupun ada yang tidak sepakat, tidak masalah, tapi intinya sangat luar biasa. Ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, banyak para pemikir mengatakan antara Piagam Jakarta itu ada pembukaan Anggaran Dasar itu maka sebenarnya terinspirasi dari Piagam Madinah. Aku yang menarik, Piagam Madinah. Tentu pada kesempatan kini, kamu tidak menyampaikan secara letterlet karena waktu yang terbatas. Kamu tidak akan membacakan referensi-referensi tadi, tapi nantakan saja sesuai dengan apa yang menjadi ayat tadi, surat Al-Hujurat ayat 13. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa maunya Rasulullah SAW dengan konsep masyarakat Madinah itu? Secara bahasa Madinah itu, secara sederhana itu kan kota. Beda kota pada kampung. Dalam pikiran awak, beda kota kok lebih tertata, lebih ada aturan-aturan pada awak di kampung. Kami itu. Artinya kota Madinah itu artinya adalah beradab. Kalau keinginan dari konsep masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang diinginkan pasca reformasi adalah masyarakat yang berperadaban tinggi. Itu yang masyarakat Madani itu tadi. Sekali lagi terinspirasi dari pola apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Di antaranya adalah egaliter. Bahasa egaliter itu adalah bersahabatlah, bertoleransi, saling menghargai, tidak membicarakan perbedaan. Silahkan orang Yahudi dan Nasrani berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu yang dilakukan di Madinah. Boleh dicari di Google Bapak Ibu, Piagam Madinah. Kamu tidak mencari di situ. Tidak akan disampaikan, tentu awak sederhana sajalah bahasan awak. Sebuah negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW dengan suasana sangat bersahabat. Interaksi sosial sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW sendiri sangat menghargai orang Yahudi pada waktu itu. Karena kalau ada kesepakatan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dan kemudian malah jauh-jauhi Rasulullah SAW. Baru datang ke Madinah pun dilakukan oleh Rasulullah. Pertama mensahabatkan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin dan Ansar. Dengan latar belakang yang berbeda, antara karakter orang Makkah dengan Madinah itu sampai kini kan berbeda. Mungkin Bapak Ibu yang balik haji dan umrah itu terasa pada suasananya. Tadi disahabatkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian berikutnya adalah ketika ada orang Yahudi dan Nasrani yang ada di situ. Ada kabilah-kabilah Yahudi, kabilah-kabilah Nasrani, kabilah-kabilah yang ada di orang yang nanti dinamakan kaum Ansar dan dari Muhajirin. Itu disahabatkan dari Rasulullah SAW, saling menghargai untuk membangun sudah peradaban. Hanya Rasulullah SAW membangun itu 10 tahun. Akhirnya Rasulullah mampu membangun sudah peradaban yang sangat ideal.
Kaca para ahli bahasa indah ado nagari nan sa ideal itu sebelum dan setelah itu hanya 10 tahun. Lalu kemudian setelah itu kan pemerintahan kota Madinah diganti oleh Khalifah Abu Bakar, alam mulai goyang. Waktu Umar lah mulai goyang, Utsman lah balik bunuh-bunuhan. Kemudian Ali lepas sira-sira, akhir kemudian ya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang diinginkan dalam masyarakat Madani. Namun bukan hanya sekedar saling menghargai, saling bertoleransi, bermusyawarah, mufakat untuk menentukan kebijakan-kebijakan untuk membangun negara, bukan hanya sekedar itu, tapi dibingkai dari nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan dan iman sesuai dengan referensi tadi. Lalu kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani merasa nyaman sebenarnya. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani betul-betul memahami konsep itu pada waktu itu, masa nyamannya. Nah, mungkin sekedar contoh Bapak Ibu, kalau di sebuah negeri itu mayoritas umat Islam, walaupun umat Islam itu tidak terasur itu konsepnya seperti tadi, pasti agama lainnya merasa nyaman, tidak ada masalah. Nah, apalagi pada waktu itu Rasulullah SAW langsung dipimpinnya dari Rasulullah. Lalu kita tahu Bapak Ibu, nenek moyang Yahudi sejak dulu sebelum Rasulullah, zaman Nabi dan Rasul siswa karena jawab tidak patuh ke kesepakatan. Sampai kini hancur-hancur dunia itu adalah karena perang Yahudi itu tidak patuh dengan kesepakatan. Kesepakatan dipastikan. Ini adalah malagadu. Kini kan heboh kan masalah perang di Timur Tengah. Itu intinya itu. Karena salah satu perang orang Yahudi itu adalah ngacir, melanggar kesepakatan. Sedangkan piagam Madinah menetapkan bersama-sama Rasulullah dan lain-lain. Ikut yang kau laksanakan bersama. Kalau toleransi dalam konteks agama, lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagimu agamaku, bagiku kami agama kami. Bagimu amalmu untukmu, pada amal kami untuk kami. Selesai. Maka saling menghargai. Dan kemudian awak pun di Indonesia seperti itu. Boleh dicari balik Bapak Ibu piagam Jakarta, preambel Undang-Undang Dasar 40, cari balik. Dulu ketika sekolah kan apa ada Pak? Tapi kini ke dalam halaman undang-undang ada cari-cari lah balik. Itu konsep yang terinspirasi dari piagam Madinah, karena pendiri bangsa dominan itu adalah para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sesuai dengan konteks kekinian awak, karena awak lari dari konsep-konsep itu, makanya berserak-serak awak. Hanya karena perbedaan fikih kita bersetumpah. Menjelang Ramadan ada dan menetapkan awal Ramadan ini, ada dan menetapkan Ramadan yang lain. Itu sampai kini masih di media sosial masih buruan kali hantam sangat luar biasa. Itu di luar dari khasanah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sampai kini masih ada di kampung-kampung Bapak Ibu yang berbahagia. Masalah jahar 1009 itu heboh. Masalah kunut takut itu heboh. Sedangkan sejak dulu persetiran itu. Kalaulah sama-sama beriman dan sama-sama beramal, itulah saudara awak. Karena tadi ayat Al-Hujurat 13 sampaikan, diciptakan Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lalu kemudian dipastikan ketika Allah berbeda suku, suka bangsa, pasti ada yang berbeda. Dan pemahaman keislaman saja Bapak Ibu, ketika itu Rasulullah masih hidup, tidak ada perbedaan. Walaupun di sana sini ada perbedaan, tapi direkomendir oleh Rasulullah SAW. Perbedaan itu tadi. Lalu kemudian ketika Islam lah sampai ke Kufah, sampai ke tempat-tempat lain, bahkan sampai ke dunia Arab kini, sampai ke Cina, sampai ke Indonesia, pasti ada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa.
Dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam negara Madinah itu menghargai. Kadang-kadang Bapak Ibu datang ke tempat orang, budaya orang tak hargai. Kau salah, kau itu. Kau bid'ah, kayaknya kau dah sesuai. Kau kafir, kan luar biasa. Ambo termasuk orang nan tak suka lah hal demikian. Karena memang awak lah diajar dari kecil awak berbeda-beda itu biasa. Berbeda awal Ramadan, akhir Ramadan kau lah ajak dulu Bapak Ibu. Lu sekolah mulai tahun 72, 71 umur ke sampai tahun 5 tahun 6 tahun baru. Ketika ditampi awak karena pemahaman tarikat Satariah. Ketika duluan awak puasa rayo maka berjalan kaki itu sekitar 3 kilo 4 kilo ke tempat yang solat di tempat yang lain. Tak dong. Tak heboh. Salat tarawih awak kalau di rumah awak tu 23. 10 minit, 15 menit salat tarawih 23. Ratiknya 2 jam. Jam 2, jam 3 baru selesai. Ada nan tagang bagai. Tapi dia tak ada masalah. Semua itu diajar dari gaya awak. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa masih heboh dengan perbedaan itu? Nah kini dalam konteks awak lah modern, tapi masih seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua beda dengan civil society. Civil society itu adalah menghargai nilai-nilai sosial. Yang tadi itu menghargai nilai-nilai sosial, tapi dibengkai dengan nilai-nilai ilahiyah, kebertuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep tadi. Tapi civil society itu lebih sekuler. Gayanya gaya barat. Seperti yang dikembangkan di barat. Saling menghargai tapi tidak ada nilai-nilai sosial itu yang dibikin dengan nilai-nilai ketuhanan. Bekolah awak bicarakan nilai Islam. Sebab Bapak Ibu yang berbahagia, nilai-nilai teologi, nilai ke-Islam itu ketuhanan tadi kalau dipadukan enggak mirip. Enggak mirip. Sebab orang bertuhan, orang punya sesembahan. Levelnya pasti tidak berbeda Bapak Ibu yang berbahagia. Cuman saja mungkin Tuhannya apa. Kalau orang-orang bertuhan, sebetulnya pasti saling menghargai. Orang-orang sama-sama bertuhan. Awak Tuhan Allah, yang lain-lain Tuhannya. Sebenarnya Bapak Ibu yang bahagia, pasti yang awak sepakat ikut ada salah, ikut yang benar. Pasti sepakat. Cuma karena ambisius, karena nafsu angkara murka yang dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin tertentu, ya terjadilah huru-hara yang seperti nan awak rasakan pada kesempatan kini. Jadi masyarakat madani akan berbeda dengan civil society. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah lain. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena cak mendengar dalam surah As-Saba. Dalam surah As-Saba itu Allah menceritakan tentang suasana kaum Sabah yang sangat sejahtera. Karena dipimpin oleh orang-orang para pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya pada waktu itu. Akhirnya kaum Sabah itu disejahterakan oleh Allah. Silakan buka balik sejarah lama tentang kisah Sabah. Akan tetapi kemudian pemimpin tadi meninggal. Tidak meninggalkan orang-orang yang terbaik. Setelahnya makanya hancurlah pemerintahan dan negara kaum Sabah. Akhirnya kekeringan, terjadi bobol besar. Tibo galodo besar dari kaum Sabah, akhirnya kekeringan. Awal umrah itu tahun 2016, kawan pembimbing di situ menceritakan waktu itu ziarah ke Bukit Sur sampai menginap terakhir sebentar Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Aku Ustaz, ikut dulu kamari, ikut dulu kaum sahabat. Wallah alam ya. Memang ada bekas-bekas pengairan di situ dulu. Tapi beberapa tahun kemudian dan petang kau masuk di sebulan lalu, tidak ada nampak lagi. Tidak tahu lo kawan-kawan di situ lah. Tidak ada Ustaz. Sebab kawan-kawan anak-anak wakil di situ yang mendampingkan lah masih mahasiswa kini.
Itu sangat luar biasa sampai ke Mekah, sampai ke Saudi. Dari Yaman itu begitu hebatnya. Kemakmuran kaum sahabat itu berimbaskan negara-negara sekitar pada waktu itu. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika awak masyarakat Islam, khususnya Islam, lai bisa melaksanakan aturan-aturan Allah. Dan salah satu aturan-aturan Allah itu adalah menghargai kan. Menghargai orang berbeda. Lika miskin, lika kayu, lika pejabat tinggi sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai filosofis dari ibadah yang awak lakukan. Ibadah awak lakukan salat. Kan orang yang terdahulu baik kamu saja itu ya disunahkan di depan. Nanti disunahkan di depan itu kalau Pak Odi Nagari ya di muka duduknya. Kalau waktu kan sabi di belakang. Kalau Pak Jorong sebelah dua. Kau bupati di muka. Tiba gubernur baca dia tapi di muka tidak bisa. Sia nanduan tiba berarti taat dan patuh kepada Allah mengikuti sunnah di muka itu duduk. Tapi kalau talambe mau saja bahasa kasarnya disonggengan di orang yang dimungkong. Nah seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Itu kan filosofi. Sebab suatu ibadah yang awak lakukan itu bukan hanya ibadah ritual hanya sekedar itu, tapi ada spirit di dalamnya. Bukan hanya ritual yang awak lakukan, sholat rukun iko, wajib iko, bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi ada spirit yang ada di dalamnya adalah saling menghargai. Kalau sholat awak salat di siko, lah dibuat saja itu, tapi seorang awak sholat zuhur, awaknya ada peci, fadilahnya. Tapi kalau lebih ada satu atau dua orang, tiga orang, apalagi banyak, itu 27 ada peknya. Apa spirit yang ada dalam jamaah itu adalah harus kita bersama-sama tanpa beda orang, tanpa sia latar belakang, kayo miskin tak do, itu ceritanya. Begitu Allah menghargai. Apalagi orang haji umroh, bagalimpi, bandan-endan, tak tahu di situ siapa yang kayu, siapa yang gagah, siapa yang rancak. Sama di sisi Allah SWT. Yang berbeda itu adalah ketakwaan. Kan ada kisahnya Jabalah bin Aiham. Ini memang ditapuaknya orang miskin, kulit berwarna. Ada yang mengatakan di ketika tawaf pertengahan haji, ada ketika itu di kisah yang lain, ada kisahnya di Damaskus. Karena ini adalah raja dari degasan yang kayu rayu yang gemerlap. Tapi yang mau ambil yang di peristiwanya tawaf. Melaporlah pemuda tadi ke khalifah. Kemudian dimaulah si Jabalah tadi. Lalu kemudian dihukumlah Jabalah itu dua ketentuan. Yang pertama, dia dando. Nang ketiga kisas. Nang kedua kisas. Kalau nama magi dando, karena coba salah menapu orang, karena rajo segala macam, segala masyarakat rendahan tidak bisa. Karena hukum keadilan sangat adil. Sebab keadilan Allah Subhanahu wa taala harus diejawantahkan dalam kehidupan masyarakat Islam pada waktu itu, ya adil. Kalau orang bersalah ya bersalah. Kalau orang benar ya dibenarkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman Rasulullah SAW seperti itu. Kan ada sebuah kisah. Dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Laporannya, wahai Rasulullah, ada di pasar itu Rasulullah. Seorang perempuan dijambak, jilbabnya ditarik dari orang Yahudi, lalu kemudian tak buka aurat. Melaporkan Rasulullah SAW. Lalu disuruh kaja orang itu, cari paja tu, itulah bahasa awal. Cari, kemudian dikaja, dibunuh dan orang Yahudi diusir di kota Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah menghargai, bertoleransi, saling menghargai, saling tolak ansur, saling menasihati. Makanya seluruh aktivitas kehidupan di dalam Islam atau mungkin spirit dari ibadah yang awak lakukan itu perlu diejawantahkan dalam kehidupan nyata, bahwa kita sama si Allah SWT. Tidak berbeda awak kodoh, karena yang berbeda itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh Allah itu maha tahu lagi Allah itu maha tahu tentang apa yang awak lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar.
Semoga kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang tadi dan kita cari kisah-kisah yang lain agar lebih gampang kita memahami risalah Islam itu sendiri. Tidak perlu buat teori-teori benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita rindu dengan masyarakat yang adem, yang damai dengan perbedaan. Dan kemudian ada orang bazar-bazar dan ada orang nan bagi masukan untuk memecah belah awak seperti yang dilakukan oleh bulan mahasiswa. Caranya divide et impera, macam-macam lah caranya. Kemudian pemikiran-pemikiran barat, pemikiran orang Yahudi Nasrani datang masuk ke pikiran awak sehingga awak berpecah belah. Karena awak sebenarnya memang berbeda, tapi awak dibingkai dengan satu. Apa yang bingkai awak adalah tauhid. Tujuan awak sama, Al-Quran awak sama, imam awak sama, Rasul awak sama, Allah awak sama, kiblat awak sama, mengawak berbeda. Kalau ada yang dalam konteks berbeda itu boleh diperbedakan, kan ada masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.